Pertama, melakukan punksi pena. Langkahnya pasang tourniquet 3-4 jari di atas pena. Kemudian bersihkan area dengan kapas alkohol. Lalu ambil spuit menggunakan tangan kanan, disarankan menusuk setengah senti agar mencapai lumen pena. Kemudian pegang dengan tangan kiri, lalu tarik dengan tangan kanan, lalu lepas tourniquet, kemudian ambil kapas kering, lalu tarik spuit secara perlahan, lalu masukkan darah dalam tempat yang telah disediakan. Selanjutnya saya akan melakukan punksi kapiler, biasanya dilakukan pada jari ketiga atau keempat. Di sini saya akan menggunakan jari ketiga, lalu pertama akan dipijat ringan pada bagian akan dilakukan punksi, lalu dibersihkan menggunakan alkohol di area tersebut, lalu ambil lancet dan mulai menusuk. Darah yang pertama keluar diusap dengan kapas kering. Kemudian selanjutnya darah yang kedua diambil dengan pipet. Selanjutnya saya akan mempraktekkan simulasi cara perhitungan trombosit, di mana yang perlu kita siapkan adalah pipetoma. Untuk pipetoma eritrosit yang memiliki biji berwarna merah. Kemudian tidak lupa untuk menyiapkan sampel darah dan larutan pengencer, yaitu amonium oksalat 1% yang mampu melisiskan eritrosit. Lalu ambil darah sampai batas 0,5, lalu ambil larutan pengencer sampai batas 1,01. Jadi larutan pengencernya kurang lebih 200 kali. Kemudian kita akan teteskan pada kamar hitung improper number. Teteskan dengan hati-hati dan hanya sedikit agar darah tidak meluber atau merembes. Lalu letakkan di mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kondensor diturunkan, diafragma dikecilkan sehingga akan terlihat jelas kotak-kotak kamar hitung. Di sini ada 9 bidang besar kamar hitung yang kita gunakan, hanya satu bidang besar yang ada di tengah. Kemudian untuk menghitung jumlah selnya sendiri, kita menggunakan 5 bidang sedang yang ditunjukkan oleh panah. 5 bidang sedang ini terdapat di tengah sudut kanan atas dan bawah, sudut kiri atas dan juga kiri bawah. Sehingga kita harus menentukan luas volume dan faktornya untuk menentukan apakah dia trombositnya normal atau trombositopenia trombosis. Yang pertama, luasnya pada satu bidang besar setiap sisi ukurannya adalah 1 mm, sehingga jika bagi menjadi 5 bidang sedang, maka luasnya adalah 5 kali 1/5 kali 1/5, hasilnya 0,2 mm persegi. Setelah mendapatkan luas, kita tentukan volumenya, yaitu luas dikali tinggi, di mana 0,2 tadi kita kali dengan 0,1, hasilnya adalah 0,02 mm kubik. Kemudian setelah mendapatkan baik luas maupun volume, kita menentukan faktornya. Jadi rumusnya seperti ini, 1 dikali 1 per volume atau 0,02 dikali pengencerannya, karena tadi darah yang kita gunakan sampai batas 0,5, sehingga pengencerannya 200 kali. Jadi 1 per 0,02 dikali 200 kali pengenceran, sehingga hasilnya 10.000. Setelah mendapatkan faktor, kita hitung berapa jumlah sel trombositnya yang ada pada bidang tadi. Cara mendapatkannya, kita biasa menghitung dari sudut kiri ke arah kanan, lalu turun ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, begitu seterusnya pada bidang lainnya. Ketika sudah menghitung total dari sel trombosit yang sudah didapatkan, misalnya saya mendapat 35 sel trombosit. Jadi 35 sel trombosit dikali faktor yang isinya adalah 10.000, jadi hasilnya 350.000.
Dari hasilnya maka ini adalah jumlah trombosit yang masih normal. Simulasi terakhir adalah retraksi bekuan. Kita siapkan sampel darah dan tabung sentrifuge yang berskala dan berbahan dasar plastik. Karena bahan dasar kaca, trombosit akan mudah menempel. Pastikan masukkan lidi terlebih dahulu ke dalam tabung, lalu masukkan darah sebanyak 5 cc. Setelah itu kita diamkan selama 2-3 jam sampai dia membeku. Setelah diamkan 2-3 jam, kita lihat dan nilai konsistensi bekuannya. Dan di sini konsistensinya adalah kenyal. Sudah itu kita singkirkan lalu kita sentrifuge. Setelah itu kita keluarkan dan lihat apakah masih terdapat bekuan darah untuk kita nilai volume dari serumnya. Hasilnya adalah dari 5 cc yang kita ambil tadi bekuan darahnya sudah dihilangkan dan masih terdapat sedikit bekuan darah sekitar 1 cc sehingga volume dari serumnya menjadi 2 cc dan kita jumlahkan 2/5 dikali 100%, hasilnya adalah 40%.